Selamat bertemu kembali. Selamat datang di mata kuliah Statistika. Saya Muhammad Riza, dosen di program studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Bandar Lampung yang menjadi pengampu pada mata kuliah ini. Pada sesi ini kita akan membicarakan tentang rata-rata ukur dan rata-rata harmonis. Ini merupakan kelanjutan dari pemusatan data yang sudah kita bicarakan pada sesi sebelumnya. Pada sesi sebelumnya kita membicarakan tentang mean, dan kita membicarakan tentang median, dan ada kelanjutannya adalah modus. Nah, pada sesi berikutnya kita akan membicarakan tentang rata-rata ukur dan juga tentang rata-rata harmonis. Baik, sebagai salah satu komponen dari pemusatan data, kita juga perlu membicarakan tentang rata-rata ukur. Rata-rata ukur atau bahasa Inggrisnya geometric mean sering digunakan dalam bisnis dan ekonomi untuk menghitung rata-rata tingkat perubahan. Tidak cuma hanya di ekonomi dan bisnis, ya. Rata-rata tingkat perubahan, tingkat pertumbuhan, rasio rata-rata, ya, atau rata-rata kenaikan dalam bentuk persentase. Kita bisa menggunakan rata-rata ukur. Oke, caranya adalah sebagai berikut, adalah dengan menggunakan persamaan ini, G, atau bahasa Inggrisnya adalah geometric mean, merupakan akar Kn dari X1, X2 sampai dengan Xn. Nah, untuk data yang tidak berkelompok, dia merupakan antilog dari sigma log X dibagi dengan N. Untuk data berkelompok, maka sekali lagi, sejak dari rata-rata, median, modus, kalau datanya berkelompok, maka kata kuncinya kita harus mengalihkannya dengan F, yaitu frekuensi. Contohnya adalah sebagai berikut. Ini seperti juga pada sesi sebelumnya, kita menggunakan contoh dari internet. Kita ada 7, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 kelas dengan nilai tengahnya, dan ini adalah frekuensinya. Seperti juga pada sesi sebelumnya, frekuensinya adalah totalnya ada 60. Nah, logaritma X adalah logaritma dari 15 adalah 1,18. Logaritma dari 28 adalah 1,5. Kalau Anda mempunyai kesulitan dalam mencari logaritma, Anda bisa menggunakan kalkulator, ya. Anda kalkulator, Anda tinggal kalikan logaritma 15, logaritma 28, dan terusnya, Anda akan memperoleh nilai log X ini. Kemudian, hasil dari log X ini dikalikan dengan frekuensinya masing-masing. Maka kita akan memperoleh sigmanya adalah 107,1. Nah, untuk menemukan rata-rata ukur geometrik, ya, maka kita akan masukkan dia ke dalam persamaan yang sebelumnya, yaitu sigma dari F log X adalah 107,1 dibagi dengan sigma F 60. Dan kita memperoleh hasil 60,95. Oke. Untuk rata-rata harmonis, ya, secara umum rata-rata harmonis itu jarang digunakan. Rata-rata ini hanya digunakan untuk data yang bersifat khusus. Misalnya, rata-rata harmonis digunakan untuk ukuran tendensi sentral, untuk kumpulan data yang menunjukkan adanya laju perubahan seperti kecepatan. Ya, persamaannya adalah sebagai berikut: RH rata-rata harmonis dengan N jumlah data 1/X, ya. Untuk data berkelompok, lagi-lagi kita harus ingat bahwa setiap yang namanya berkelompok, kita harus memasukkan frekuensi sebagai unsur pengalinya. Contohnya adalah seperti juga pada sesi-sesi sebelumnya, kita menggunakan ini, kita punya jumlah datanya 60, F dibagi X, ya. Frekuensinya 3 dibagi dengan 15, frekuensinya 4
dibagi dengan 28. Kalau kita lihat pada contoh berikut, 3 dibagi 15 sama dengan 0,2. Lalu 4 dibagi dengan 28. 4 dibagi 28 menghasilkan 0,142 dan seterusnya, ya. Dibulatkan menjadi 0,143. Nah, sigma dari F dibagi X adalah 1,121 dibagi dengan adalah 1,21 dan sigma F-nya adalah 60. Karena persamaannya adalah N dibagi sigma F dibagi X, maka kita memperoleh hasil 63,2. Itu adalah untuk rata-rata harmonis. Nah, kapan kita menggunakan nilai tendensi sentral yang berbeda-beda? Kita mempunyai mean, kita punya median, kita mempunyai modus, ya. Kita mempunyai rata-rata harmonis, kita mempunyai rata-rata ukur. Kapan kita menggunakannya? Bila distribusi frekuensi data tidak normal, seperti tidak simetris, seperti yang saya lihat contoh yang tadi, dia ada kadang ke kanan atau cenderungnya ke kiri, maka median atau modus merupakan ukuran pusat yang tepat, ya. Jadi kalau datanya tidak normal, ya. Kalau datanya normal, ya, seimbang kiri dan kanan, maka kita bisa mengambil semuanya. Kalau tidak normal, maka median dan moduslah yang menjadi acuan kita. Apabila terdapat nilai-nilai ekstrim, besar atau kecil, ya, lebih tepat menggunakan median atau modus sebagai data yang harus kita analisa. Apabila distribusi data normal, simetris, ya, seperti yang saya utarakan di sini, ini adalah bentuk simetris, dia seimbang. Semua ukuran nilai baik mean, median atau modus dapat digunakan. Ya, ini sudah saya bicarakan tadi, ya. Namun nilai mean lebih sering digunakan dibanding yang lainnya karena lebih memenuhi persyaratan untuk ukuran pusat yang baik. Ketika kita berhadapan dengan laju, kecepatan, dan harga, lebih tepat menggunakan rata-rata harmonik. Dan jika kita tertarik pada perubahan relatif, seperti dalam kasus pertumbuhan bakteri misalnya, pembelahan sel, dan sebagainya, rata-rata geometrik adalah rata-rata yang paling tepat untuk digunakan. Baiklah, pembahasan tentang penggunaan dari nilai tendensi sentral yang berbeda dan bagaimana kita harus menggunakannya membawa kita pada akhir dari sesi ini. Jangan lupa untuk mempelajari tautan dan mengerjakan tugas yang diberikan sebagai tambahan untuk memperkaya pengetahuan Anda tentang materi pada sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada sesi berikutnya.